Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan sekalian, selamat datang di program kajian Jumat untuk melanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa radhiya an. Kita masih berada di bab Adabu Dukhulil Al-Masjid. Kita sampai kepada ucapan atau penjelasan Imam Al-Ghazali dalam menjelaskan apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan sholat subuh dalam bingkai menunggu terbitnya matahari. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Wal takun awqataka ba'da salati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadhaif." Hendaknya engkau jadikan waktumu setelah melaksanakan salat itu dibagi menjadi 4 bagian. Wadhifatun fid da'awat. Yang pertama, waktu yang dikhususkan untuk memanjatkan doa. Wa wadhifatun fil adhkari wat tasbihat wa tukarriruha fi subhatin. Dan yang kedua adalah untuk berzikir ya dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya engkau untuk mengulangnya ya zikir tersebut, artinya memperbanyaknya. Wa wadhifatun fi qiraatil Quran, dan yang ketiga untuk membaca Al-Qur'anul Karim, tentu dengan diiringi dengan tadabbur, dengan penuh tadabbur ya. Wa wadhifatun fit tafakkur, dan yang keempat adalah untuk merenung dan berfikir. Tentu yang keempat ini tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perenungan yang kita lakukan dengan mengamati penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimana dengan hal tersebut berpotensi untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita semakin besar rasa cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan semakin besar pula lah pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fatufkiru ya fi dhunubika wa khatayaka wa taqsirika. Dan ketika engkau berfikir tersebut, juga engkau memikirkan akan dosa-dosamu dan segala kesalahan dan kekuranganmu fi ibadati maulak, ketika engkau beribadah ya kepada Tuhanmu. Ya, artinya kita harus memikirkan setiap ibadah yang kita telah lakukan, dikarenakan bukan berarti ketika kita sudah melaksanakan ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lantas kita merasa aman, lantas kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki derajat tinggi, karena kita harus menyadari betul bahwasannya seandainya kita bisa melakukan ibadah, tentu kita harus menyadari dan memahami betul bahwasannya ibadah yang kita lakukan ini dipenuhi dengan kekurangan. Wa ta'arrudika li'iqabihil alimi wa sakhatihil azim, dan berpotensi untuk bisa menjadikan dirimu terjatuh atau terkena hukuman daripada Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang besar. Wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika litatadaraka bihi ma farata min taqsirik. Dan hendaknya engkau menyusun, mengurutkan ya bagaimana engkau bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk menutupi kekurangan daripada ibadah-ibadah yang telah engkau lakukan di masa yang lalu. Wa tahtarizu minat ta'arrudi li sukhtillahi ta'ala al-alim fi yaumika ya, agar juga memohon perlindungan di saat bersamaan dengan zikirmu tersebut daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimpa dirimu pada hari tersebut. Wa tanwil khair, dan hendaknya engkau senantiasa menginginkan, meniatkan kebaikan li jami'il muslimin, untuk seluruh kaum muslimin. Artinya jangan sampai kita melakukan hal yang buruk kepada saudara kita sesama kaum muslimin, atau juga kepada sesama manusia yang lainnya, karena hal tersebut
bisa mengundang kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala dengan kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan selain daripada kemurkaan Allah dan juga daripada keburukan atas perilaku perbuatan kita. Wa ta'zimu 'alla tashtaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillah, dan ketika itu engkau hendaknya menghadirkan tekad dan juga niat untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk kebaikan sepanjang waktu siangmu. Wa taqsidu fi qalbika at-ta'ati lati taqdiru 'alaiha, dan engkau meniatkan untuk bisa melakukan ketaatan yang engkau bisa lakukan di hari tersebut. Wa takhtaru afdalaha, dan hendaknya engkau ketika memikirkan apa yang engkau akan lakukan di hari tersebut untuk memilih mana yang paling terbaik untuk dirimu. Karena kita ketahui amal kebaikan itu begitu amat banyak, ya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu amat luas, ya. Dan perintah Allah Tabaraka wa Taala juga amatlah banyak. Maka kita pilihlah di antara semua hal tersebut, syariat tersebut, mana yang paling terbaik untuk diri kita, yang sesuai dengan kondisi kita untuk memungkinkan bisa kita lakukan. Wa tata'ammalu tahyi'ata asbabiha litashtagila biha, bukan hanya sekedar memikirkan saja, bahkan merenungi bagaimana kita bisa menghadirkan sebab yang memudahkan kita untuk bisa melakukannya di hari tersebut. Wala tada'u anka at-tafakkura fi qurbil ajali wa hululil mautil qati'i lil amal, dan ketika engkau berpikir, jangan engkau sekali-kali meninggalkan untuk memikirkan bahwasannya ajalmu telah dekat, ya, dan waktu kematianmu yang memutus semua angan-angan dirimu. Artinya, di sela-sela kita memikirkan, sela-sela kita bertafakur, kita juga mengingat akan kematian, mengingat akan dekatnya waktu kematian dan ajal yang akan datang menghampiri kita. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan segala bentuk kelezatan. Artinya, dengan ketika kita mengingat kematian, itu bisa menjadi sebuah sarana yang membantu kita untuk menahan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang mengundang murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khurujil amri 'anil ikhtiyar, dan juga memikirkan segala urusan yang bisa menimpa dirimu di luar daripada kehendak dirimu. Wa husulil hasrah, dan mendapati segala kerugian, ya, wan nadamah, dan hal-hal yang bisa mengundang penyesalan bitulil ightirar, dan keluar daripada perkara yang dari hal yang bisa kita pilih. Wa husulil hasrah, dan memikirkan akan kerugian yang menimpa kita dan juga penyesalan. Disebabkan apa? Bitulil ightirar, dikarenakan kita senantiasa terperdaya, hanyut di dalam kondisi kita yang terperdaya dengan angan-angan yang ada di dunia. Artinya dengan kita mengingat kematian itu bisa menghilangkan, ya, kondisi kita atau mengeluarkan kita dari kondisi yang terperdaya dikarenakan panjangnya angan-angan. Waliyakun min tasbihatika wa adhkarika 10 kalimat, dan hendaknya tasbihmu dan zikirmu itu terdiri daripada 10 kalimat. Ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. As-tsaniyatu, yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja yang sebenar-benarnya. Wa-tsalitsatu la ilaha illallahul wahidul qahhar, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tunggal, al-qahhar, yang menaklukkan segalanya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Rabbnya, Tuhannya langit dan juga bumi, dan yang di antara, wa ma bainahuma, yang di antara keduanya. Al-azizul ghaffar, yang maha perkasa, wal ghaffar, dan maha pengampun. Warabi'atu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat adalah membaca tasbih, membaca tahmid, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tahlil, wallahu akbar,
dan juga Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha mulia. Yang khusus untuk yang zikir yang keempat ini dinamakan oleh para ulama sebagai al-baqiyatus shalihat. Yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ala ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ya, aku mengucapkan baqiyatus shalihat ini lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Artinya hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu menjadi sempurna, menjadi baik ketika kita mengisinya dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Dan baqiyatus shalihat ini adalah yang terbaik yang berasal dari Tuhanmu dan sebaik-baiknya yang engkau harapkan. Artinya dikarenakan keagungan besarnya anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membacanya, itu menjadikan dia amat terbaik dan bisa menjadikan hari yang dia lewati itu menjadi hari yang terbaik. Al-khamisatu yang kelima adalah subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Lalu yang keenam as-sadisatu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Tirmidzi dari jalan sahabat Jabir. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, dan Imam Al-Ghazali menambahkan subhanallahil azim, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka akan diberikan satu pohon di surga. Setiap ucapan subhanallah wa bihamdih itu bernilai satu pohon di surga. As-sabi'atu yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu at-taubah. Ya, mengucapkan istighfar, yaitu astaghfirullahal azim, aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang dimana tiada Tuhan yang berhak disembah selain yang secara benar melainkan Ia, al hayyul qayyum yang maha hidup dan yang menghidupkan, yang mengatur, wa as'aluhu taubah, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taubat dari segala bentuk maksiat dan kesalahan. Ats-tsaminatu yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda liman qadaita. Wahai Allah, la mani'a, tidak ada penghalang lima a'taita, dari apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan kepada diriku dari apa yang Engkau telah halangi atau Engkau tidak takdirkan untuk aku mendapatkannya. Wala radda liman qadaita, dan tidak ada satupun yang dapat menolak dari apa yang telah Engkau tetapkan. At-tasi'atu yang ke-9, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mengucapkan salam kepada mereka semua. Al-ashiratu yang terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengannya tidak ada yang dapat membahayakan ya segala sesuatu pun di dunia maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan Ia maha mendengar dan maha mengetahui. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimah imma mi'ah marrah atau 70 marrah atau 10 marrat. Ya, hendaknya setiap kalimat tersebut, 10 kalimat tersebut hendaknya dilakukan atau diucapkan ya baik 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Ya, tentu ini merupakan ijtihad daripada Imam Al-Ghazali, dan ini tidaklah mengapa dan tidaklah bertentangan dengan syariat, dan ini bukanlah sebuah hal bid'ah. Dikarenakan bid'ah itu adalah segala hal baru yang bertentangan, bukan hanya sekedar tidak ada hal baru, tapi bertentangan dengan pokok syariat. Selama hal baru tersebut tidak bertentangan, ya, dan ia masih terakomodir daripada asal syariah, maka dia bukanlah sebagai hal yang bid'ah. Aqalluhu liyakunal majmu' mi'ah. Ya, yang paling sedikitnya adalah 10 kali. Agar kenapa? Dari setiap 10 ini diucapkan 10 kali, maka dikalkulasikan keseluruhannya menjadi 100. Walazim hadhil awrad, dan hendaknya engkau melazimkan ya senantiasa membaca wirid-wirid tersebut. Wala tatakallam qabla tulu'is syams, dan hendaknya engkau jangan berbicara sampai terbit matahari.
Artinya hendaknya kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah dan pendekatan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fafil khabari, di dalam sebuah khabar, inna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqab min waladi Ismail ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Kita senantiasa melakukan 4 hal tadi, membaca Quran, wirid, bertafakur, mengingat dosa dan seterusnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak selesai melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih baik daripada memerdekakan 8 orang budak daripada anak Nabiullah Ismail alaihi salam. A'ni, maksudnya kata Imam Ghazali ya, al-istighal bidzikr, ia menyibukkan diri dengan berzikir ila tulu'i syams min ghairi an yatakhallalahu kalamun, tanpa diselingi dengan berbicaraan yang tidak ada urgensinya. Jadi bukan nggak boleh kita bicara, ya misalnya menyelamatkan orang atau mengingatkan saudara kita, itu boleh saja berbicara yang sifatnya masih di dalam batasan yang mengandung atau menghadirkan atau mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra, siapa yang salat fajar fi jama'ati, secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, lalu dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hatta tatlu' asyams, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'ataini, lalu dia salat 2 rakaat, kanat ajri hajjatin wa umratin tammatan, maka pahalanya seperti halnya orang yang melakukan haji dan umroh secara sempurna. Nah, ini bagaimana kaifiatnya, tata caranya melaksanakan sholat tersebut dalam hadis tersebut, insyaallah kita akan ketahui di kajian yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.